Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 442, tangan mana yang ingin kau patahkan? Katakan sekarang juga. Mu Qiki dan Feng Sanxian telah mengemasi barang-barang mereka, sementara polisi masih berbicara dengan penduduk kota. Tidak ada yang tahu alasan mereka bereaksi berlebihan terhadap otopsi. Mereka hanya terhasut. Orang yang benar-benar tidak ingin kita membedah mayat itu adalah pembunuhnya. Mu Qiki berkata sambil melihat orang-orang di luar dengan sedih. Karena penyebab kematian sebenarnya belum diketahui dan jasadnya tidak dapat disentuh, satu-satunya hal yang tertunda adalah waktu polisi dalam menemukan pembunuhnya. Dan lupakan soal menghentikan otopsi. Apa yang diinginkan orang-orang itu, menghalangi polisi bergerak bebas. Dari apa yang terlihat, kita masih harus membuang lebih banyak waktu dengan orang-orang ini. Kalian berdua harus segera pergi agar kami tidak terlalu khawatir. Sebenarnya, Profesor, saya punya ide, kata Mu Qiki. Ketika Xiao Xiao dan yang lainnya tiba nanti, mereka bisa membantu menciptakan kekacauan, dan kita bisa memanfaatkan momen itu untuk memindahkan mayat kembali ke Jianchuan dan melakukan otopsi di laboratorium forensik, karena keluarga korban sudah memberikan persetujuan. Bagaimana menurutmu? Profesor itu memikirkannya dan mengangguk. Itu mungkin berhasil. Tapi bisakah kita menaruh mayatnya di mobilnya saat dia tiba? Sebenarnya, ketika aku memberitahunya bahwa aku mendapat masalah, dia memutuskan untuk datang dengan selusin orang, yang semuanya terlatih khusus. Oh, sang profesor tidak dapat menahan tawa. Pria itu benar-benar mencintaimu. Jadi, meskipun kami jelas tidak bisa melawan penduduk kota, setidaknya kami bisa menciptakan kebingungan. Itu akan mudah karena ada mobil tambahan. Kita bisa memanggil ambulans. Kita berdua bisa berpura-pura sakit untuk mengalihkan perhatian mereka. Anak pintar. Tetap saja, kita bisa langsung memindahkan mayatnya ke rumah sakit jika kita memanggil ambulans. Itu akan menghemat waktu untuk pergi ke Jianchuan, dan sekarang aku akan berdiskusi dengan polisi tentang rincian lebih lanjut untuk rencana itu. Mari kita bekerja sama, itu lebih berguna daripada membuang-buang waktu di sini. Mu Qiki mengangguk, dan kemudian berbagi pandangan dengan Feng Sanxian. Entah itu gadis-gadis yang mati atau penduduk kota, suasana aneh menyelimuti seluruh kota. Tindakan mereka tentu membingungkan, tradisi apa yang bisa sekelam itu. Sementara itu, sang profesor meninggalkan ruangan sebentar, dan telah membuat pengaturan terperinci saat ia kembali. Saya sudah menghubungi rumah sakit terdekat untuk meminta bantuan. Ambulans mereka pasti sudah menunggu di jalan keluar untuk konvoi kepala suku Anda, Xiaoqi, ide Anda sangat bagus. Setidaknya kita tidak perlu tinggal di sini dan berhadapan dengan penduduk kota. Menemukan petunjuk adalah yang terpenting. Sanxian sudah siap, dan dia akan menyamar sebagai polisi dan pergi dengan ambulans saat mayatnya dibawa dengan tandu. Orang biasanya terpaku pada aturannya, menjadi kaku, dan tidak pernah berpikir untuk mengubah pendekatannya. Di sisi lain, pikiran anak kecil ini dapat diandalkan. Oleh karena itu, mereka menunggu selama 3 jam yang menegangkan ketika sedan hitam Seng Xiao dan 4 mobil pengawal lainnya memasuki fasilitas itu, dengan ambulans mengikuti di belakang mereka. Jalanan licin setelah hujan. Ketika CEO yang gagah berani itu akhirnya sampai di pegunungan, dia masih sedikit lelah. Namun, itu semua berkat Suce yang menunjukkan kehebatannya dalam mengemudi, dan Seng Xiao harus memujinya di sepanjang jalan. Gerombolan pria dari kota terdekat segera berkumpul ketika mereka melihat lebih banyak orang datang ke fasilitas itu, dengan berbagai senjata dan peralatan di tangan. Meski begitu, pemandangan itu juga cukup menarik ketika Suce dan pengawal berpakaian hitam semuanya turun dari mobil. Masa menjadi sedikit takut mendengar itu. Polisi tidak akan melawan mereka karena hukum, tetapi hukum tersebut tidak berlaku bagi orang lain. Seng Xiao berada di depan, dan hendak menuju ke anak perempuannya ketika dia menemukannya di halaman, tetapi dihentikan oleh salah satu penduduk kota. Mengapa kamu di sini? Seng Xiao tidak berkata apa-apa, dan hanya berbalik untuk melirik Suce. Memahami niat pria itu, Suce pun berjalan mendekat, menyambar tongkat di tangan pria itu, lalu mematahkannya menjadi 2 bagian dengan tangan kosong. Pria itu terkejut dengan kekuatan Suce dan mundur 2 langkah. Aku akan menuntutmu karena kekerasan yang berlebihan jika kau menyentuhku. Kami bukan polisi dan kami punya uang. Kami hanya harus membayar ganti rugi meskipun kami melumpuhkanmu, jadi katakan sekarang, tangan mana yang ingin kau patahkan? Kata Suce sambil mengeluarkan dompetnya untuk mengambil sejumlah uang tunai. Apa yang kamu lakukan di sini jika kamu bukan polisi? Meskipun demikian, Suce hanya mendorong mereka semua, dan gerombolan lainnya tentu saja tidak berani melakukan gerakan yang salah. Tanpa halangan apapun, Seng Xiao hanya berjalan ke arah Mu Qiki dan memeluknya. Kita perlu membicarakan ini saat kita kembali. Masih ada yang sakit di dalam. Kita harus memanggil ambulans. Mu Qiki menunjuk ke arah gedung. Sekalipun masa waspada, mereka tidak cukup terdidik untuk menyadari adanya rencana licik apapun.
Tak lama kemudian, ambulans datang dan dua perawat turun dengan tandu, masuk dan keluar gedung dalam waktu singkat. Mereka bergerak cepat, meletakkan jenazah di atas tandu ke dalam kendaraan dan segera menutup pintu. Polisi menatap Mukiki, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja. Oleh karena itu, Mukiki menatap Seng Xiao. Ayo pulang. Sementara itu, gerombolan itu mengamati sekitar selusin pengawal, yang semuanya tampak jauh lebih kuat dari orang kebanyakan. Wajar saja jika diasumsikan bahwa mereka sekuat pria yang mematahkan tongkat kayu tebal itu menjadi dua. Oleh karena itu, warga kota tidak berani memprovokasi mereka dan hanya menyaksikan tim forensik meninggalkan fasilitas tersebut. Siapa peduli apa yang mereka lakukan, yang penting mayatnya tidak tersentuh. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mayat itu sudah ada di ambulans. Xiao Xiao, tahukah kamu bahwa kamu sekarang adalah pahlawan bagi polisi? Namun, Seng Xiao tidak mau mendengar sepatah kata pun pujiannya, dan hanya mendekapnya di pahanya dan mulai memukulnya. Aku hanya melihatmu dikelilingi oleh sekelompok pria yang memegang tongkat yang cukup besar untuk membelah kepalamu. Aku melakukan apa yang kau katakan dan memanggilmu. Seru Mukiki, air mata mengalir di matanya. Tidakkah kau tahu betapa tidak nyamannya aku saat kau tidak ada? Tapi aku merasa aman sekarang karena kau ada di sini. Nanti aku bereskan. Karena Suce yang menyetir, mobil itu pada dasarnya melaju kencang, dan Seng Xiao menjaga Mukiki tetap tegak untuk mencegahnya muntah. Tak lama kemudian, semua orang tiba di kota kecil di dekatnya, dengan sang profesor mengawal Feng Sanshan keluar dari ambulans. Ini sudah cukup jauh. Kalian semua bisa kembali ke Jianchuan. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk otopsi, polisi akan mendukungku. Baiklah. Berikan kami masukan secepatnya, Profesor. Feng Sanshan tidak berada di mobil yang sama dengan Mukiki, melainkan pergi bersama pengawal Seng Xiao. Setelah berjam-jam berlarian, Mama Seng akhirnya menemukan Mukiki dalam keadaan lelah ketika mereka kembali ke rumah. Kiki, kemana saja kamu bersama Seng Xiao? Saya sedang membantu di pegunungan, Ibu. Waktu itu hujan, jadi saya jadi agak kotor.